Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Budi. Pagi hari ini Pak Budi akan mengajarkan tentang organ gerak hewan dan manusia di kelas 5, tema 1, subtema 3 di pembelajaran 2 ya. Sebelumnya saya cek dulu untuk kehadirannya. Kita lihat anak-anak yang masuk siapa aja. Kelihatannya sudah hadir semua ya. Kemarin kalian telah mempelajari kelainan-kelainan pada organ gerak. Nah, sekarang coba ini gambar kelainan tulang apa? Ini kan kelainan tulang belakang. Kalau misalkan kalian posisi duduknya seperti ini atau teman kalian posisi duduknya ada yang seperti ini, dia mengalami kelainan apa? Coba Mbak Fitri. Kelainan itu Pak, tulangnya bengkok ke samping ya Pak. Iya. Namanya skoliosis. Biasanya berbentuk huruf C atau huruf S. Ada enggak yang temenmu yang seperti ini, ada enggak? Nggak ada kayaknya Pak. Ya. 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 Mbak Inayatum, yang ini apa namanya? Yaitu tulisannya kifosis, Pak. Kifosis, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya itu tulang belakangnya itu bengkok ke depan ya, Pak. Oh, bukan bengkok ke depan, membungkuk ke belakang. Oh, gitu. Kalau di jalan pernah lihat enggak orang-orang yang mungkin ada kondisinya seperti ini? Pernah lihat Bapak? Yang bungkuk ke belakang. Orang tua Bapak, biasanya orang tua itu sudah bungkuk-bungkuk gitu Pak. Kalau yang ini Mas Aziz coba, yang ini namanya apa? Yang ini namanya lordosis Pak. Lordosis, ciri-cirinya gimana? Ini perutnya agak membungkuk ke depan Pak. Pernah lihat enggak orang-orang yang seperti ini? Pernah Pak, sekilas Pak, di tempat umum. Sebelum mulai ke tujuan pembelajaran, Pak Budi mau tanya nih, hari Minggu kemarin siapa yang berolahraga? Saya Pak. Di mana Mbak? Di sekitar rumah Pak, lari pagi sama ayah. Ya, lari pagi, bagus. Jangan lupa pakai masker ya. Ya tentu Pak, nanti dimarahin ayah saya kalau nggak pakai masker. Ada kejadian-kejadian yang menarik enggak ketika kamu berolahraga? Itu Pak, ketika lewat jembatan ada orang yang banyak mancing itu Pak. Mancing. Kan habis hujan. Ya. Banyak yang memancing di sungai, tepi sungai. Ya, terima kasih untuk Mbak Fitri sudah berani menceritakan kegiatan yang terjadi pada hari sebelumnya. Ini nanti juga kegiatan olahraga ini nanti juga berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama berdasarkan bacaan nanti yang saya sediakan, nanti siswa dapat menentukan pokok pikiran dalam teks bacaan dengan tepat. Kemudian yang kedua, berdasarkan ide pokok yang telah ditentukan oleh guru atau oleh saya, siswa dapat membuat sebuah paragraf teks lisan dengan benar. Pada pembelajaran sebelumnya, organ gerak itu kan terbagi menjadi dua ya. Ada yang masih ingat? Yang pertama organ gerak aktif, contohnya adalah otot. Nah, otot untuk laki-laki dan perempuan itu beda. Biasanya untuk yang laki-laki lebih besar. Faktor yang menyebabkan gangguan kelainan ini bisa terjadi karena kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena bawaan sejak lahir. Untuk menghindari kelainan kaki X ini biasanya terjadi pada bayi ya, itu maka dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu yang berkalsium. Di sini siapa yang suka makan sayur? Siapa yang Saya Pak, saya suka Pak. Saya Pak. Saya Pak. Sayur kol ya. Kemudian yang kedua, nah ini pasti banyak yang suka nih. Agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatkan asam urat. Contohnya sate, contohnya ada sate usus, itu juga dapat meningkatkan asam urat. Ini selanjutnya, untuk terhindar dari lordosis, kifosis, dan skoliosis, seperti yang kita bahas di persepsi tadi, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur. Contohnya seperti yang dilakukan Mbak Fitri tadi. Meskipun hanya seminggu sekali, tidak apa-apa. Hari Minggu dia olahraga lari bersama
orang tuanya. Nah, sekarang yang duduknya masih belum betul, coba yuk dibetulkan. Punggungnya diluruskan. Sudah Pak, sudah. Cukup berbahaya karena itu bisa mempengaruhi posisi berdiri kalian. Nah, ini olahraga juga untuk menghindari osteoporosis, itu pengeroposan tulang biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah tua, sudah lanjut usia. Ini sering mengalami yang namanya osteoporosis. Itu dianjurkan untuk olahraga yang teratur. Kemudian, nih, ketika kita berjemur, tubuh kita disinari oleh sinar matahari pagi, itu nanti tubuh kita akan menghasilkan vitamin D. Nah, itu bermanfaat untuk kesehatan tulang. Ada baiknya penerapan pola hidup sehat itu diterapkan sejak kecil, sehingga menjadi kebiasaan ketika nanti sudah beranjak dewasa. Pola hidup yang sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, makanan, dan melakukan olahraga secara teratur setelah menerapkan disiplin latihan. Selanjutnya, nah ini ada teks nih. Teks tentang manfaat vitamin D yang tadi Pak Budi udah jelaskan ketika kita berjemur pagi. Masing-masing paragraf kita akan coba untuk mencari ide pokoknya. Sekarang untuk paragraf yang pertama coba dibaca. Miss Elia, ada enggak nih? Ya Pak, Ya, paragraf pertama coba dibaca Mbak. vitamin D dibutuhkan oleh anak-anak hingga orang dewasa untuk menjaga kesehatan tulang. Selain berguna untuk tulang, masih banyak manfaat vitamin D yang bisa dirasakan oleh tubuh, mulai dari mengatur kadar kalsium sampai mencegah sejumlah penyakit serius. Sekarang udah dibaca paragraf 1. Ide pokoknya mana? Ide pokok ya Pak ya, Ya, vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang Pak. ya, vitamin D dibutuhkan anak-anak untuk menjaga kesehatan tulang. Itu ide pokoknya. Kemudian paragraf yang kedua, coba Mbak Sriwinaya dibaca. Meski umum disebut sebagai vitamin, sebenarnya vitamin D bukan semata-mata vitamin, namun dianggap sebagai prohormon. Vitamin adalah nutrisi yang harus diperoleh melalui makanan atau suplemen, karena tidak dapat dibuat sendiri oleh tubuh. Namun, vitamin D mampu diproduksi oleh tubuh manusia dari sinar matahari atau sinar UV yang diserap kulit. Ide pokoknya mana? Ide pokoknya, vitamin D mampu diproduksi oleh tubuh manusia. Itu Pak, ide pokoknya betul apa salah Pak? Ya, hampir betul. Vitamin D diproduksi oleh tubuh manusia dari sinar matahari. Makanya tadi saya iya, sarankan Pak. untuk Makasih. ikut upacara bendera di pagi hari. Kemudian Ya Pak. selanjutnya, yang ketiga nih, paragraf yang ketiga yang ini ya. Pak Aziz, ayo dibaca. Jadi Pak, ketika sinar matahari masuk ke dalam kulit, tubuh akan membuat vitamin D sendiri. Meski begitu, jangan terlalu lama berjemur di bawah sinar matahari. Dan jangan lupa memakai tabir surya agar kulit tidak terbakar. Berjemur di bawah sinar matahari juga diketahui dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga banyak yang meyakini bahwa hal ini baik dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona. Ide pokoknya yang mana? Sinar matahari masuk ke dalam kulit akan membuat vitamin D, Pak. Ya, ketika sinar matahari masuk, itu tubuh akan membuat vitamin D. Ya, selanjutnya, paragraf selanjutnya, Mas Fian, coba. Selain dibentuk oleh tubuh dengan bantuan sinar matahari, vitamin D juga bisa didapatkan dari beberapa jenis makanan, misalnya ikan berminyak seperti salmon, sarden, makarel, telur, susu, jamur, hati sapi, minyak ikan kod, ikan tuna, dan yogurt. Ya, ide pokoknya yang mana? Vitamin D bisa didapatkan dari berbagai jenis makanan, Pak. Ya, pinter. Vitamin D bisa didapatkan dari berbagai jenis makanan. Kemudian selanjutnya, Mbak Fitri, coba yang ini dibaca. Ya Pak. Konsumsilah makanan dengan nutrisi seimbang dan berjemur di bawah matahari pada pagi hari agar tubuh Anda bisa mendapatkan manfaat vitamin D secara maksimal. Yang tidak kalah penting, usahakan untuk selalu berolahraga sehingga kondisi kesehatan Anda selalu terjaga. Ya, untuk ide pokoknya, Mengkonsumsi makanan dengan nutrisi seimbang, Pak.
mengkonsumsi makanan dan nutrisi seimbang, dan juga berjemur di bawah matahari. Hari. Itu untuk mencukupi kebutuhan vitamin D yang ada di dalam tubuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Kemudian tadi kalian sudah menyebutkan ide pokok pada masing-masing paragraf. Sebenarnya ide pokok itu apa sih? Ide pokok itu adalah sebuah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi kalian ketika membaca sebuah paragraf, di situ akan menemukan sebuah ide pokok yang menjadi inti yang dibahas di paragraf itu apa? Itu ide pokoknya. Ada juga ketika kalian di kelas 4 kemarin kan membahas tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Itu untuk ide pokok itu biasanya ada di kalimat utama. Jadi nanti ketika kalian mencari ide pokok, maka carilah kalimat utamanya dulu. Biasanya kalimat utama itu mengandung ide pokoknya ada di situ. Nah, kemudian setelah kalian nanti mencari ide pokok, kalian bisa menggambarkan sebuah gambar cerita. Sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya ya, macam-macam gambar ilustrasi kan salah satunya ada gambar cerita. Jadi ketika nanti ada sebuah teks, dari ide pokok yang kalian ambil itu, kalian bisa membuat sebuah gambar cerita berurutan, misalkan ada 7 paragraf, maka nanti bisa dibuat dengan 7 gambar yang berurutan. 7 gambar yang berurutan, misalkan ketika yang tadi kalian baca, berjemur di bawah matahari, berarti nanti kalian menggambar orang atau anak yang sedang berjemur di bawah sinar matahari. Kemudian olahraga, nanti kalian bisa menggambar kegiatan anak-anak yang sedang berolahraga, makan makanan yang bergizi, makan ikan, makan sayur, itu nanti kalian bisa menggambar seorang anak yang sedang memakan sayur. Itu namanya gambar yang berurutan itulah yang disebut gambar cerita. Jadi nanti setelah kalian membaca sebuah paragraf, nanti ada di KLKPD, nanti kalian buat sendiri ya. Jadi ketika saya sediakan sebuah paragraf, kemudian nanti kalian membuat sebuah gambar cerita dari ide pokok yang ditemukan pada sebuah paragraf. Nah, ini contohnya, ini contoh gambar cerita. Atau kalau misalkan kalian suka membaca komik, ada yang suka membaca komik, Mas Fian ini biasanya suka membaca komik ya? Dulu pernah tuh Pak Budi ngambil komiknya Mas Fian dibawa ke sekolah. Itu juga termasuk, tidak apa-apa. Maaf Pak, saya tidak akan mengulangi lagi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, berarti Mas Fian tuh suka membaca. Nah, salah satu contoh gambar cerita itu ada di komik itu. Nah, contoh kalau yang sederhana seperti ini. Nah, sekarang setelah ini nanti kegiatan meet-nya selesai ya. Kegiatan meet-nya selesai, kemudian kita bertemu di Google Classroom seperti yang kemarin-kemarin. Nanti LKPD-nya kalian kerjakan di sana, akan Pak Budi tampilkan LKPD-nya di sini. Kemudian Pak Budi jelaskan cara mengerjakannya. Nah, ini LKPD yang pertama nih nanti saya kirimkan lewat Google Classroom, nanti bisa kalian dibuka sendiri. Dikerjakan secara berkelompok ya. Dikerjakan secara berkelompok, kelompoknya kemarin sudah saya bagi. Nanti kalian jangan keluar rumah, tapi kalian bisa berdiskusi lewat WA. Kalian nanti bisa buat grup sendiri di WA, kemudian kalian berdiskusi, masing-masing anak itu nanti menuliskan jawabannya pada selembar kertas atau pada buku, enggak apa-apa. Kemudian nanti di jawaban kalian atau pada buku tersebut kalian foto, kemudian fotonya dikirimkan ke Google Classroom. Nah, nanti di Google Classroom itu kita bisa berdiskusi dengan fitur yang disediakan, fitur komentar ya. Nanti Pak Budi komentari di situ, kalian baca, misalkan ada kekurangan, nanti kalian tambahi, kalian perbaiki, kemudian kalian upload ulang tugasnya. Ini saya jelaskan dulu. Ini nanti kalian baca, kemudian kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. Nah, kemudian di bawahnya ini ada pertanyaan. Tulis, ini nanti yang ditulis di buku ya. Teksnya enggak usah, nanti kepanjangan. Tulis apa yang kalian pahami tentang kelainan pada organ gerak ini. Organ gerak yang tadi udah kita bahas tuh. Kemudian apakah berbahaya? Nah, setelah itu jelaskan berbahayanya itu kenapa. Itu yang nanti harus kalian tulis di buku,
kemudian difoto, fotonya dikirimkan ke Google Classroom. Seperti tugas-tugas yang sebelumnya. Untuk yang kedua ini hampir sama, ada teks bacaan. Nah, nanti secara berkelompok juga kalian mendiskusikan pada masing-masing paragraf, ide pokoknya mana? Boleh dijawab dengan tabel, boleh dijawab tidak dengan tabel boleh, yang penting nanti paragraf 1 ide pokoknya apa, paragraf 2 ide pokoknya apa, paragraf 3 ide pokoknya apa, kalian tuliskan di buku seperti LKPD 1 tadi, kemudian hasil diskusinya masing-masing ya, masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri, tapi diskusi secara kelompok, cuman semua anak menuliskan, kemudian nanti dikirim ke Google Classroom. Kemudian untuk LKPD yang ketiga, ini nanti kalian melihat gambar ini, kemudian dikaitkan. Misalkan gambar ini, kemudian ini ada pertanyaan di sebelahnya dijawab, kaitkan dengan gambar yang ada. Kemudian di sini ada 3 gambar, nanti sama tugasnya, mengaitkan gambar yang ini dengan pertanyaan yang ada di sebelahnya. Itu tugas yang ketiga. Tugas yang keempat, itu nanti berdasarkan teks ini yang tugas 2, kalian membuat sebuah gambar cerita di buku gambar, yang berkaitan dengan teks ini. Kan kalian tadi sudah mencari ide pokoknya, misalkan paragraf 1 ide pokoknya apa, itu nanti kalian coba gambar. Kesehatan tubuh perlu dijaga, berarti gimana cara menjaga kesehatan tubuh, itu nanti yang digambar. Kemudian yang kedua, ide pokoknya apa, itu yang digambar. Paragraf 3, ide pokoknya apa, itu yang digambar, nanti dibuat kotak-kotak seperti contoh tadi boleh, atau dibuat sendiri-sendiri boleh. Usahakan dalam 1 halaman buku gambar itu sudah memuat semuanya. Pak, apakah harus digambar semua, Pak? Itu kan paragrafnya banyak, Pak. Tidak. Minimal ada 4 gambar cukup. Ya. Jadi nanti enggak perlu digambar semua. Pak, saya bingung ini mau gambar apa. Ya udah enggak usah, berarti dilewati aja, cari paragraf yang lain. Yang penting nanti gambarnya tetap nyambung. Paham? Ada pertanyaan? Sudah paham, Pak. Paham. Berarti ini nanti Google Meet-nya saya tutup. Kemudian nanti kita bertemu di Google Classroom. Kalian upload tugasnya di sana. Setelah itu nanti kita masuk lagi ke sini, ke Google Meet ini, kita masuk lagi, kemudian nanti akan saya panggil masing-masing perwakilan kelompok untuk presentasi. Paham ya? Nah, setelah itu nanti kurang lebih setengah jam atau 1 jam setelah ini, nanti kita ketemu lagi di sini. Seperti itu ya. Selamat bertugas, selamat berdiskusi, saya tunggu hasilnya. Selamat datang kembali di Google Meet ini. Kegiatan diskusi sudah kalian laksanakan. Setelah ini akan saya panggil masing-masing perwakilan kelompok. Tadi kan masing-masing anak sudah menuliskan hasil diskusinya. Diskusi tadi kan anak-anak menulis sendiri-sendiri tuh. Nah, masing-masing anak sudah menuliskan hasil diskusinya, sudah di-upload ke tugasnya masing-masing, sudah saya beri komentar dan sudah diperbaiki. Nah, sekarang akan saya panggil perwakilan kelompoknya saja, tidak perlu semua, kemudian nanti dibacakan. Nah, nanti teman-teman yang lain menanggapi sesuai enggak, apakah ada yang berbeda, apakah ada yang Pak punya saya begini, punya saya kok begini Pak, benar atau salah. Nah, itu enggak apa-apa, nanti ditanyakan aja. Begitu ya. Coba Mas Aziz yuk dibaca hasil diskusi kelompok 1 pada LKPD 1 punya Mas Aziz. Injih, Pak. Ya. Baik, saya mewakili kelompok saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami, Pak. 1. Kelainan pada organ gerak adalah penyakit yang menyebabkan gerakan tubuh menjadi tidak normal. Misalnya, sulit untuk bergerak, gerakan melambat, dan gerakan tidak terkendali. 2. Apakah hal itu berbahaya? Ya, sangat berbahaya karena akan mengganggu aktivitas yang kita lakukan, menyebabkan tubuh terasa sakit, dan jika dibiarkan terlalu lama, dapat menyebabkan kelumpuhan. Ya. Terima kasih, Bapak.
Bagus. Tepuk tangan untuk Mas Aziz dan kelompok 1. Untuk kelompok yang lain, apakah ada yang berbeda? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya, kurang lebih ya. Jadi, untuk menjaga kesehatan tulang itu kan memang harus berolahraga. Sesuai yang kalian diskusikan tadi dengan teman-teman semua. Kemudian, untuk mencari ide pokok itu kan ada, apa namanya, masing-masing paragraf itu nanti dibaca dulu, kemudian ditentukan ide pokoknya biasanya terdapat di kalimat utama. Nah, kemudian yang ketiga untuk membuat gambar cerita. Oh iya, gambar ceritanya belum. Tadi yang paling bagus gambar ceritanya yang sudah Wabu dinilai di Google Classroom, ini mohon maaf tidak bisa saya tampilkan di sini. Itu punya Mbak Nurul. Pewarnaannya juga bagus. Ceritanya nyambung. Tepuk tangan untuk Mbak Nurul. Setelah ini saya share link untuk evaluasi di WhatsApp. Nanti kalian kerjakan. Pak Budi tunggu selama 20 menit. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengerjakan soal evaluasi. Untuk nilai tertinggi diperoleh oleh Mbak Nurul. Tepuk tangan untuk Mbak Nurul, dapat 100 tuh. Terima kasih, Pak. Yang lainnya juga sudah bagus semua, tidak ada yang remedi. Saya harap untuk seterusnya seperti ini, jadi anak-anak tetap semangat, anak-anak tetap rajin belajar. Nah, untuk tugas di rumah, untuk pertemuan besok ya, silahkan nanti kalian bersama orang tua kalian berdiskusi atau dengan saudara kalian yang ada di rumah berdiskusi. Kegiatan-kegiatan yang kalian laksanakan di rumah, apakah sudah menerapkan pola hidup sehat untuk kesehatan tulang atau belum? Misalkan, Pak, kakak saya itu suka rebahan, Pak. Nah, itu apakah sudah menerapkan pola hidup sehat atau belum? Kalau belum ya, kalau belum itu nanti langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan supaya kalian dan keluarga kalian itu dapat menerapkan pola hidup sehat. Kemudian nanti tugasnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran kita akhiri, monggo Mas Fian dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan percayaan masing-masing, berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.